Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah kutipan menarik nih dari The Art of Laziness. Lebih spesifiknya, daftar 20 tips produktivitas yang seharusnya saya tahu lebih awal. Hmm, Sumber ini kan langsung ingetin kita ya, hidup itu ya terasa pendek kalau banyak diisi penyesalan, betul sekali. dan penyesalan itu seringnya muncul dari waktu yang kebuang, atau kita nggak ngerjain hal yang penting buat kita gitu. Jadi misi kita sekarang, kita coba kupas daftar ini ya. Kita cari intisari praktisnya yang bisa langsung Anda coba. Siap? Mari kita mulai. Iya, pesan utamanya memang kuat ya. Bukan soal kelihatannya sibuk, tapi gimana kita pakai waktu dengan cerdas. Efektif, buat tujuan yang bermakna buat Anda sendiri. Nah, daftar 20 tips ini kayak ngasih peta jalannya gitu. Rencanain hari esok malam ini, tip 1. Tulis tujuan besar, tip 2. Terus pakai aturan 80-20, tip 3. Pareto ya? Iya, sampai ide buat makan kodok alias kerjain tugas tersulit dulu pagi-pagi, tip 13, ini kan kayak fondasinya gitu ya. Betul, betul. Dan ini bukan cuma bikin daftar tugas loh ya, tapi lebih ke, gimana kita sadar milih apa yang dampaknya paling gede. Prinsip 80-20 itu misalnya kan 80% hasil seringnya dari 20% usaha. Itu maksa kita mikir, mana sih aktivitas kunci saya? Iya, yang bener-bener ngaruh gitu ya. Bener. Terus soal makan kodok itu, wah itu bukan cuma disiplin, tapi secara psikologis kalau kita udah naklukin yang paling berat di awal, rasanya lega. Itu ngasih energi positif buat sisa hari, tugas lain jadi terasa lebih ringan. Jadi ini soal bangun momentum dari pagi. Nah, setelah punya rencana, prioritas udah jelas, tantangannya kan pas eksekusi ya, di tengah banyak gangguan. Ini nyambung ke tema kedua, fokus dan menyelesaikan tugas. Sumbernya bilang stop multitasking, tip 4. Ah iya, mitos itu. Fokus satu tugas sampai kelar, tip 5. Singkirkan gangguan, tip 6. Dan nah ini jangan kejebak perfeksionisme kalau nggak perlu, tip 16. Kayaknya ini resep anti distraksi banget ya di zaman sekarang. Multitasking itu ilusi efisiensi sebenarnya. Tiap kita pindah fokus, ada ongkos mentalnya. Waktu, energi, kebuang. Sebaliknya, fokus satu hal, minimalkan gangguan, mungkin matiin notif atau cari tempat tenang, itu bisa bantu kita masuk flow state. Itu loh, kondisi fokus mendalam, kerjaan ngalir, waktu kayak hilang dan kita jadi produktif banget. Oh, flow state, iya ya. Tip 16 itu. Prinsip selesai lebih baik daripada sempurna itu, wah pembebas banget. Untuk banyak hal ya, hasil yang cukup baik tapi tepat waktu, itu jauh lebih oke daripada karya sempurna tapi nggak kelar-kelar. Wah, ini kena banget sih soal perfeksionisme. Sering ya kita nyangkut di situ. Sering. Nah, selain fokus ke dalam, sumber ini juga nyinggung pentingnya menjaga batasan dan energi. Ada saran buat berani bilang tidak, tip 9, terus delegasikan tugas, tip 10, sama hindari rapat nggak penting, tip 18. Bilang tidak ini rasanya kok susah ya? Memang, awalnya terasa nggak enak mungkin. Tapi coba lihat dari sisi lain. Bilang tidak ke hal yang nggak sesuai prioritas, itu artinya kita bilang iya ke hal yang penting buat kita. Oh, gitu ya cara mikirnya? Iya, ini bukan soal egois, tapi melindungi aset kita yang paling berharga, waktu dan energi. Delegasi juga gitu, tips 10. Mungkin awal-awal butuh waktu buat ngajarin, tapi itu investasi. Supaya waktu Anda bebas buat ngerjain tugas yang nilainya lebih tinggi, yang cuma Anda bisa kerjakan. Masuk akal. Jadi nggak semua harus kita kerjakan sendiri ya? Betul. Oke. Terakhir nih, ada dorongan kuat buat bertindak sekarang, jangan nunda. Lakukan segera tugas di bawah 5 menit, terus jangan nunggu waktu sempurna buat mulai, tips 11. Ini kayak jurus lawan males gitu ya? Haha, iya bisa dibilang gitu. Ini cara ampuh buat ngelawan inersia. Itu loh, kecenderungan kita buat, ya udah, diam aja, nunda-nunda. Inersia, oke. Tugas kecil kalau ditumpuk kan jadi beban pikiran ya. Prinsip kerjain sekarang kalau cepat, tips 12, itu nyegah numpuk. Terus saran buat mulai aja, tips 11, walau belum siap banget, itu kunci buat mecah kebuntuan. Momentum itu datang dari tindakan, sekecil apapun. Jadi jangan nunggu sempurna baru gerak ya? Iya, nunggu waktu sempurna itu seringnya cuma alasan lain buat nunda. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, dari 20 tips tadi, benang merahnya kuat banget. Pertama, rencanakan dengan sadar mana yang penting.
Terus, bangun benteng fokus pas kerja. Hmm, Lindungi waktu dan energi, berani bikin batasan. Dan yang penting banget, lawan nunda-nunda langsung bertindak. persis. Ini bukan cuma kumpulan trik loh ya, tapi lebih ke perubahan cara mikir dan kebiasaan. Supaya kita bisa mengelola waktu secara proaktif. Balik lagi ke pesan awal sumber tadi, tujuannya kan biar kita isi hari dengan hal bermakna, biar ngurangin potensi nyesel nanti. Intinya sih, merancang hidup yang lebih sengaja, lebih memuaskan. Nah, sebagai penutup, tips terakhir di daftar ini kan lakukan apa yang Anda cintai, tip 20. Mungkin ini jadi pertanyaan refleksi buat Anda yang dengerin. Kalau Anda pilih dan konsisten nih, terapin satu aja tips produktivitas yang kita bahas tadi. Kira-kira gimana ya langkah kecil itu bisa ciptain lebih banyak ruang waktu dan energi buat Anda, benar-benar eksplorasi dan ngelakuin apa yang Anda cintai itu. Pertanyaan bagus itu. Semoga pembahasan mendalam kita kali ini ngasih percikan inspirasi ya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.